Ini makanan khas Madura, nasi babat. Nasi babat Goreng ya, ada babat, paru, usus, bebek, ayam, dan nasi empal. Khas Madura ya. Khas Madura benar. Oh iya Mas, sebelum jualan nasi babat, usaha apa Mas sebelumnya? Sebelumnya saya ada di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya, saya kerja di perusahaan swasta di Kalimantan saya. Itu tahun berapa itu Mas? Dari tahun 2005 saya di Kalimantan sampai 2019 baru balik ya. Ini kan hal menarik Mas ya. Dari kerja di Kalimantan kok sampai ke kuliner itu Mas. Ceritanya gimana itu? Karena pada dasarnya saya itu memang hobi masak. Oh, hobi masak. Ya benar. Dan ada beberapa resep-resep juga yang diajarin sama tante saya, adik ibu saya. Oh gitu. Nah, terus untuk pertama kali jualan di rumah, di garasi rumah. Itu awal jualan ya. Awal jualan Mas ya. Betul. Nah, terus setelah itu ya tambah rame. Ya saya coba buka di jalan ini, di jalan raya ya. Untuk modal awal itu berapa sih Mas? Wah, kalau untuk modal awalnya itu saya waktu itu modal 2 juta 3 juta lah. Itu modal nekat untuk Mas, modal nekat saya ya. Karena untuk menghidupin anak istri saya. Ya akhirnya saya berusaha tegar dan menjalanin, berdoa. Alhamdulillah jalan sampai sekarang. Apa orang yang juga melihat sebelah mata dengan jualan saya kayak gini, ada beberapa kawan-kawan juga seperti kawan saya yang punya Pro Mobile itu yang selalu memberi semangat saya, sehingga saya bisa sampai seperti sekarang ini. Ya, ada yang dipandang sebelah mata Mas ya. Betul. Untuk awal jualan itu satu porsinya berapa Mas? Dulu tuh kalau nggak salah itu di angka 20.000. 20.000. Ya sekarang udah naik karena bahan-bahan semua, bahan baku semua naik, akhirnya ya naik juga di angka 23.000 saat ini ya. Nah ini kan saya lihat kan udah rame Mas ya. Alhamdulillah. Ya untuk perharinya itu rata-rata habis berapa porsi nih Mas ini? Kalau porsi kemungkinan sih beras tuh 1 karung lebih ya Mas. Itu per hari? Per hari ya, untuk saat ini. Memang kalau awal jualan itu mulai jam berapa Mas ini? Pertama buka ini? Kita jualan dari pagi jam 8 itu di rumah Mas. Oh di rumah? Di rumah. Itu bisa kita menerima yang offline juga, bisa yang online juga. Dari jam 4:30 sampai jam 12 malam itu kita jualan di Jalan Candi Pagung ini. Jadi langsung dilanjut di jualan sini? Betul, Mas? betul. Luar biasa nih. Mas, ini untuk yang paling ramai itu hari apa ya Mas? Biasanya? Kalau untuk yang paling ramai biasanya weekend sih. Weekend ya Mas? Ya, dari hari Jumat malam Sabtu sampai Minggu malam Senin. Itu ramai banget. Itu udah mulai Jumat sampai yang hari Minggu Mas? Minggu benar. Nah untuk yang masak Mas, itu siapa ya Mas yang masak Mas? Kebetulan ada beberapa saudara juga yang bantu sama istri saya. Itu masaknya mulai jam berapa itu? Subuh Mas. Oh subuh? Subuh udah anak-anak mulai kerja di rumah. Oke. Terus untuk paru, babat, dan empal Mas ya? Itu per harinya berapa kilo? Kalau babat paru empal sekitar 10 sampai 15 kilo Mas. Itu per hari Mas? Per hari ya. Itu langsung ludes atau? Iya. Langsung ludes? Gampang ludes. Biasanya meskipun ada sisanya sedikit buat besok pagi. Jadi kita lihat kan ada kayak kuning-kuning, itu apa sih Mas itu? Oh, itu bumbu kuning Mas. Oh, memang sebelum digoreng itu memang sudah dibumbuin dulu Mas? Bumbuin dulu, diungkap dulu semuanya. Oh, diungkap. Benar. Ya, kayak dikukus gitu. Betul. Kita merasa untuk disaingin. Karena Allah sudah memberikan rezeki, nggak mungkin ketukar dengan umatnya yang lain. Terus yang membedakan nasi babat ini dengan yang lain apa Mas bedanya Mas? Yang membedakan nih? Mungkin dari kualitas bumbu Mas ya. Ada beberapa bumbu rahasia yang mungkin rasanya itu beda dengan nasi babat yang lain. Dan spesial dari kita ini adalah sambelnya Mas. Oh sambel? Betul. Sambel apa Mas namanya? Sambel korek Mas. Sambel korek ya? Ya. Nah ini berapa cabai Mas? Gimana? Berapa cabai ya?
Kalau sekali bikin tuh orang di rumah itu sekitar 10 kilo mas per hari. 10 kilo mas ya? Betul. 8 sampai 10 kilo. Itu cara masaknya itu digoreng dulu atau gimana mas? Kalau untuk cara goreng atau gimananya itu kita ada orang sendiri sih. Orang sendiri mas? Ya, Jadi benar. ada bagian sendiri? Bagian sendiri. Bagian sendiri. Iya mas, ini saya lihat kan ada temen nih, bagian Oh iya, iya, iya. proses masak. Betul. Sama bungkus. Nah itu siapa ya mas? Penasaran saya nih. Itu ada yang dari Cirebon juga ya? Betul, Jawa Barat, Cirebon, ada ya. yang dari NTT juga. NTT. Nah itu siapa ya mas? Penasaran itu. Itu rekan-rekan kami juga sih. Oh rekan-rekan Iya, seperjuangan nih. rekan-rekan seperjuangan. Itu tim kita lah. Kita di sini nggak pernah menganggap karyawan di sini. Semua saya anggap saudara di sini. Berapa lama mas yang mulai kerja di sini? Udah 2 tahunan mulai Udah 2 awal tahun. buka Awal ya. buka ini, Mas, ya. Ini satu orang nggak masuk yang orang Malang. Oh, jadi orang 3 ini mas? Gimana? Jadi orang 3 nih? Orang 3 ya. Kalau untuk masak di rumah ya ada orang sekitar 4-5an lah. Luar biasa nih. Mas ada nggak rencana untuk buka cabang? Insya Allah dalam waktu dekat ini kita masih ngonsepin untuk masalah media sosialnya masih mas. Oh, ya. Oh ini ada ya kelupaan mas, saya mas. Ini nasi babat khas apa nih mas? Ini, mas? Namanya apa? Oh kalau untuk di GrabFood, GoFood dan ShopeeFood tuh namanya nasi babat sambal korek lowok waru. Lowok waru. Ya. Kalau di sini sama lowok waru. Ya karena lowok waru itu daerah di sini tuh kecamatan Lowok Waru apa kelurahan Lowok Waru saya lupa. Jadi terinspirasi sama lokasinya juga ya? Mas? Lokasinya. Itu. Kenapa nggak namanya nasi babat Mas Sahril atau apa ya? Oh, enggak. Kan orangnya langsung ya mas. Iya iya. Iya. Mas suka dan duka jualan nasi babat ini mas, selama jualan ini apa mas suka dan duka? Suka dukanya banyak sih mas. Kadang kalau sepi kita ya mikirkan kan tim yang kerja juga mas. Ya alhamdulillah tim kita ya membantu dengan tenaga dan doa juga yang akhirnya bisa seperti sekarang ini mas. Jadi awal jualan itu nggak langsung rame gitu? Enggak. Mungkin per hari dulu mas bisa awal buka nih ya 10 porsi cuma mas. Paling banyak 12 porsi dalam sehari. Ya kita tetap optimis, berdoa dan kita tetap jalanin. Jadi sebenarnya selama merintis usaha itu jangan cepat mengeluh mas. Jangan. Jadi tetap jualan. Kan pasti kalau jualan kan ada risikonya mas. Betul. Bagus ini buat teman-teman nih yang mau buka usaha. Oh, iya. Langsung lakukan saja, jangan terlalu banyak mikir. Jadi langsung action. Gitu. Langsung action. Karena nanti kalau banyak mikir menghambat. Ya. Menghambat malah tidak jalan.